Jadi sesuai judul dari video ini adalah Bitcoin adalah kebebasan. Pertanyaannya adalah kenapa Bitcoin itu adalah kebebasan? Jadi kita harus berpikir dulu, apa itu Bitcoin? Kita harus tahu dulu apa itu Bitcoin. Misalkan kalian mengerti apa itu Bitcoin, kalian juga akan mengerti akan kebebasan ini. Sama halnya seperti aset-aset investasi lain, seperti emas, seperti properti, seperti saham. Perbedaan Bitcoin dengan aset lain adalah dia fleksibel. Kita tidak perlu memiliki bunker seperti emas, kita tidak perlu memiliki gudang untuk menyimpan sesuatu, kita tidak perlu tempat, tapi kita menggunakan hanya satu, yaitu internet. Misalkan kalian paham tentang private key, kalian bisa menyimpan Bitcoin kalian di private key agar Bitcoin kalian tetap aman. Jadi Bitcoin ini disimpan di blockchain, bukan disimpan di private key atau di cold wallet, bukan. Tapi Bitcoinnya ditaruh di blockchain. Oleh karena itu, misalkan Bitcoin ditaruh di blockchain, itu aman. Tidak ada yang namanya peretasan. Jadi yang kalian harus ingat adalah seed phrase atau password ya. Password itu ada 12 kata sampai 24. Misalkan kalian mengingat itu, kalian kemanapun bisa menggunakan Bitcoin. Contoh misalkan kalian keluar negeri, kalian tidak membawa apa-apa, tapi kalian ingat ya, phrase kalian gunakan di negara tersebut. Kalian buka ya private key kalian dan kalian bisa mendapatkan uang kalian lagi dengan menjual Bitcoinnya di exchange. Jadi Bitcoin sebagai kebebasan ini adalah kalian tidak memerlukan apa-apa. Contoh kalian punya harta yang banyak dan kalian memiliki properti atau emas, otomatis kalian harus menjaganya. Kayak emas, misalkan kalian mempunyai emas, kalian harus mempunyai bunker. Misalkan kalian tidak mempunyai bunker, otomatis emas kalian akan dicuri, emas kalian akan dirampok. Nah, misalkan seperti properti kalian harus jaga, kalian harus rawat, kalian harus cat setiap tahunnya. Kalian lihat dulu bangunannya, apakah bangunan ini akan lapuk atau tidak. Bitcoin itu berbeda, Bitcoin itu disimpan di blockchain, yaitu terhubung dengan ruang dan waktu di blockchain. Jadi kita itu tidak usah memikirkan tentang keamanannya lagi, kita harus memikirkan adalah passwordnya. Jadi kalian tuh bebas kemanapun, kapanpun, dan kalian santai-santai tanpa memikirkan keamanannya untuk menyimpan Bitcoin. Misalkan kalian tahu cara menyimpan di cold wallet, kalian tuh santai ya. Jadi Bitcoin ini aset yang fleksibel, yang aman, tidak perlu tempat untuk menyimpan yang besar. Cukup kalian taruh di cold walletnya atau di blockchain, kalian ingat seed phrase-nya, kalian aman. Jadi kalian tuh tidak memikirkan lagi taruhnya di mana, ini keamanannya gimana. Ini sangat fleksibel. Kalian itu tidak membawa apa-apa, kalian itu tidak usah membawa hal materi di dunia nyata untuk kalian pindahkan. Contoh, kalian di negara ini, kalian ingin ke negara B. Nah, otomatis kekayaan kaliannya itu harus dipindahkan ke negara B tersebut. Nah, sedangkan Bitcoin ini berbeda. Kalian mempunyai Bitcoin dan kalian menaruhnya di private key. Kalian di negara ini ke negara B, kalian tidak usah membawa apa-apa, tapi kalian harus ingat yaitu seed phrase kalian 12 kata sampai 24 kata. Hanya itu yang kalian ingat di otak, dan kalian bisa memindahkan harta kalian yang mungkin bermiliar-miliar sampai triliunan dengan 12 kata sampai 24 kata itu. Jadi kebebasan yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menyimpan aset kita dengan aman. Tidak ada yang bisa meretas, tidak bisa yang mengambil, tidak bisa merampok, tidak bisa mengendalikan, hanya diri kita sendiri. Yang kedua, kebebasan terhadap nilai. Nilai yang kita tahu, uang itu inflasi setiap tahunnya. Nah, investasi itu adalah terhindar dari inflasi. Contoh kan inflasi ini mencakup semua, entah itu makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Nah, misalkan inflasi ini terus menggerus uang kita, otomatis kita tambah miskin. Nah, solusi dari inflasi adalah investasi. Investasinya di mana? Di Bitcoin ini adalah solusi, karena inflasi dia bisa mengalahkan inflasi. Misalkan di negara tersebut 10%, kenaikan Bitcoin itu lebih dari 100%, itu bahkan bisa sampai 100% kalau kalian lihat dari chartnya. Jadi Bitcoin sebagai kebebasan adalah terhindar dari inflasi. Misalkan inflasi bisa dihindarkan, kita tidak perlu memikirkan
tentang inflasi lagi, tapi kita memikirkan tentang kebebasan. Karena kita sudah tidak memikirkan lagi tentang inflasi, kita sudah tenang. Karena apa? Karena kita sudah tahu cara terhindar dari inflasi tersebut. Banyaknya institusi masuk ke Bitcoin itu bukan hanya menghindari inflasi, tapi mereka ingin mempunyai aset tersebut. Karena aset tersebut sangat terbatas, hanya 21 juta. Jadi rebutan di seluruh dunia. Jadi aset ini tidak ada kontrol satupun, entah itu pemerintah, entah itu institusi, dan lain-lain. Dia ini berjalan di blockchain. Oleh karena itu, banyaknya institusi masuk dan semakin banyak retail masuk, menambah kelangkaan terhadap Bitcoin dan harga terus naik. Ketika hal itu terus diperebutkan, ini akan membawa kenaikan yang sangat luar biasa untuk Bitcoin. Oleh karena itu, misalkan kalian sudah sadar tentang hal ini, apakah kalian ingin diam atau kalian ingin bereaksi terhadap Bitcoin atau tidak?